Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sri Setiorini. Saya peserta PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 dari LPTK Universitas Bengkulu. Hari ini, hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja materi kelas 6, tema 5, subtema 3, pembelajaran ketiga. Ini kartu peserta saya dengan nomor ujian 2021803753. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat. Alhamdulillah ya, meskipun pagi ini hujan, kalian masih bersemangat untuk tetap ikut ke dalam pembelajaran pagi ini. Anak-anak, hari ini kita hari Senin ya, tanggal 6 Desember 2021. Hari ini kita akan belajar tentang materi tema 5, yaitu wirausaha, subtema 3, pembelajaran ketiga. Akan berdiri dulu. Bu Guru ingin lihat kerapian seragam. Apakah sudah rapi seragamnya, dilihat? Mungkin celananya atau kaos kakinya mungkin. Dilihat dulu kerapian seragamnya. Kemudian dilihat dulu kebersihan di sekitar bangku. Sudah bersih semua? Iya. Ya sudah, kalau sudah bersih silakan duduk kembali. Kita akan berdoa dipimpin oleh Hana. Silakan dipimpin Mbak Hana. Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sekarang anak-anak berjumlah 8 orang ya, masuk semua ya. Silahkan berdiri yang baik, kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Anak-anak silahkan duduk kembali.
Bu Guru akan memimpin yel-yel sekolah kita. Bondowoso melesat, Dikbud Bondowoso maju, kompak, bahagia, SDN Sukosari 3, manjada wajada, akhlakul karimah di atas segalanya. Jaya, 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 sukses. La haula wala quwata illa billah. Silahkan dibuka buku tema 5 tentang wirausaha. Baiklah anak-anak ya, kita akan membaca literasi elektronik tentang 4 sekawan yang mengguncang dunia. Terbaca atau tidak? Terbaca ya. Jadi setelah kalian membaca literasi tersebut ya, ceritanya tentang siapa? Tentang 4 orang? Iya, bagus, 4 orang pengusaha dari mana? Dari Indonesia. Nah sekarang Bu Guru tanya, siapa yang menjadi pengusaha akar wangi? Yuk tunjuk tangan. Ya Hana? Budi. Kemudian coba Bu Guru tanya lagi, siapa yang mengekspor jamu? Yang mengekspor jamu siapa? Tadi. Iya, betul, Mas Denny. Kemudian tadi ada seseorang yang membuat apa? Usaha rubik kayu ya? Nah, rubik kayu tersebut diekspor ke negara mana? Yang keras? Hungaria ya, bagus. Kemudian kira-kira supaya barang-barang jualan kita itu laku ke mancanegara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan 4 pemuda tersebut supaya menjadi pengusaha muda Indonesia? Menggunakan aplikasi Indonesia apa? Iya, coba yang keras Mbak Ulan diulangi. Menggunakan aplikasi Indonesia.com, pinter ya. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Dengan mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu membuktikan langkah-langkah membuat magnet elektromagnetik secara benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyimpulkan langkah-langkah membuat magnet elektromagnetik secara benar. Tujuan pembelajaran yang ketiga, dengan melaksanakan percobaan, siswa mampu membuat hasil percobaan tentang langkah-langkah membuat magnet elektromagnetik dengan benar. Tujuan yang keempat, dengan membaca petunjuk, siswa mampu menelaah cara mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk secara benar. Tujuan yang kelima, dengan membaca petunjuk, siswa mampu menyimpulkan cara mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk secara benar. Tujuan yang keenam, dengan membaca petunjuk, siswa mampu menyajikan hasil pengisian formulir pengiriman barang secara benar. Jadi hari ini kita belajar 2 mupel ya, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Di IPA kita akan belajar tentang apa? Tentang magnet, cara membuat magnet. Kemudian Bahasa Indonesia kita akan belajar apa? Pengisian formulir ya, pinter. Coba kalian lihat gambar tersebut. Ada apa saja di gambar itu? Ada baterai. Ada apa lagi? Kawat tembaga, pinter. Yang keras ya, Mbak Hana ya. Apa lagi? Paku. Apa lagi? Penjepit kertas ya. Kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat magnet dengan elektromagnetik ya. Kemarin Bu Guru sudah memesankan anak-anak untuk membawa bahan-bahan tersebut. Sudah dibawa? Ada? Alhamdulillah kalau ada. Bahasa Indonesia kita akan mencoba belajar untuk mengisi formulir pengisian
pengisian barang ya, pengiriman barang ya. Coba misalkan siapa yang tahu kita bisa apa enggak, bisa cepat atau tidak kalau mau beli-beli ke luar negeri? Bisa? Apakah kita harus ke sana? Tidak ya. Kita harus bagaimana? Melalui aplikasi, benar. Kemudian barangnya supaya sampai kepada kita harus bagaimana? Pinter, pakai JNT ya, pakai COD, biasanya begitu ya, melalui kurir, pinter, melalui kurir ya. Jadi kalau kita akan mengirimkan barang, kita harus mengisi apa? Formulir pengiriman barang. Bagus. Maka Bu Guru akan membagi kelas ini menjadi 2 kelompok. Satu kelompok berjumlah 4 orang. Silahkan kalian duduk dengan kelompok masing-masing. Ya. Coba perhatikan. LKPD 1 tentang elektromagnetik ya, kalian kerjakan berdasarkan langkah-langkah kerjanya, kemudian kalian isi ya sesuai dengan perintahnya. Kemudian untuk LKPD 2 Bahasa Indonesia yaitu mengisi formulir pengiriman barang ya. Kelompok 1. Bahan ajar. Kelompok 2. Coba, kenapa kelompok 1 enggak bawa klip? Ya, kebetulan di kertas kalian ada klipnya ya. Kemudian Bu Guru ini tambah lagi klipnya yang ada di sudut baca sana, di meja sudut baca. Ya, lain kali diingat ya apa yang harus dibawa. Nanti kalau sudah selesai klip dikembalikan ke meja sudut baca, nggih? Dililitkan sebanyak berapa kali Mbak Hana untuk yang percobaan pertama? 5 kali, iya. 5 sudah? Kemudian hubungkan ujung. Iya, ujung. Baik. Nah, berapa yang terikut? Klip yang menempel ada berapa? Di ujungnya. Iya, bagus. Kemudian untuk yang 10 lilitan dan 20 lilitan silakan dicoba ya. Jangan lupa itu Mas Baib langsung dicatat ya di sini. Nanti di sini tujuannya apa ditulis ya. Ya, sudah. Di semua bekerja sama ya. Jadi jangan ada yang diam, semua harus bekerja. Bagaimana kelompok 2? Kelompok 1. Masih menulis tujuan? Ya, silakan ditulis tujuan percobaannya untuk apa? Mas Dani sudah dicoba? Iya? Coba, berapa lilitan dulu? Untuk yang pertama berapa lilitan, Nak? Tidak langsung banyak. Yang pertama berapa lilitan? Dibaca di LKPD-nya. Coba, yang pertama itu hanya 5 kali lilitan. Ya, dibuka lagi. Yang pertama 5 kali lilitan, yang kedua 10 kali lilitan, yang ketiga 20 kali lilitan ya. Sudah berapa dihitung?
1, 2, 3, 4, 5. Nah, ujungnya ya, kemudian dicoba. Ujung paku di sini. Nah, berapa yang menempel? Iya, langsung nanti ditulis di sini ya. Yang menempel 1 ya. Silakan bekerja dengan baik. Semua harus bekerja ya. Tidak boleh ada yang diam. Nah, apa ada kesulitan? Ya, coba. Yang apa? Di sini. Di LKPD mana LKPD? Iya, yang itu dikerjakan di situ. Yang IPA sudah selesai? Oh, yang satu-satu. Lembar kerja. Iya, yang ini nak, yang LKPD ya. Dibaca. Dibaca di data yang ada di bahan ajar. Ya, coba. Iya. Iya, harus sesuai dengan petunjuk. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Ya, silakan dikerjakan. Kelompok 2 bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada ya? Silakan dilanjutkan lagi. Sudah? Ya, sudah cukup. Kemudian dihubungkan ke kutub yang negatif. Nah, coba dibuktikan. Ini dikumpulkan Deni. Mana lagi Deni? Oh, ini. Di sini enggak apa-apa. Nah, wah banyak sekali ya. Berapa itu? Jangan ditutup, nak. Berapa? 3. Coba lagi. Mungkin bisa lebih banyak lagi. Ya, banyak ya. Dihitung itu ada berapa? 6 ya. 6 ya. Bagus. Sudah berhasil percobaan untuk yang 20 lilitan. Coba itu tadi yang 20 lilitan memakai yang belakang sini. Nah, itu tadi kelompok sana sudah menemukan cara supaya yang ikut klip yang menempel itu banyak. Ya, yuk. Nah, berapa itu? Berapa lilitan? Berapa klip yang menempel? 4. Coba dicoba lagi. Mungkin bisa lebih banyak lagi. Ini berapa? 2, mungkin ini 15 ya, hanya 15 lilitan, jadi 4 ya? Ya, untuk yang 20 dicoba lagi ya, ditambah lagi lilitannya supaya klip yang menempel lebih banyak ya. Ya. Yuk, semua bekerja, dibuktikan lagi. Nanti kalau sudah selesai, percobaan elektromagnetiknya sudah selesai, kalian bersihkan ya alat percobaannya, kemudian kita akan mempresentasikan ya. Kan ya, karena kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, maka silahkan kursinya untuk menghadap ke depan semua. Karena kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Sudah dibersihkan alat percobaannya? Ya. Oh ya, tadi kelompok 1 ya, klipnya yang di meja sudut baca boleh dikembalikan nak. Baterainya kan kalian yang membawa, dibawa pulang ke rumah ya.
Iya. Coba untuk kelompok 1, siapa yang mau presentasi ke depan? Mbak Sinta, kakinya yang baik ya? Yuk, dibaca di sini. Yang keras, Nak. Laporan percobaan membuat magnet dengan cara elektromagnet mengalirkan arus listrik. Tujuan percobaan membuat magnet dengan cara elektromagnetik mengalirkan arus listrik. Alat dan bahan: baterai, kabel 15 cm, paku Ya. besar, langkah-langkah. Lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. Tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lainnya ke kutub negatif dari baterai. Ya. Dekatkan Diem ya. kabel besar Diperhatikan pada temannya. kecil. Catat pada tabel yang terjadi. Lakukan hal yang sama dengan mengubah lilitan menjadi 10 kali dan 20 kali. Hasil percobaan: 5 lilitan hanya 1 paku yang menempel, 10 lilitan hanya 2 paku yang menempel, 20 lilitan hanya 4 paku yang menempel. Kesimpulan dari pengamatan yang telah dilakukan dan dapat Pada LKPD membuat magnet dengan aliran listrik, silakan duduk dulu. Sudah menulis tujuan percobaan dengan baik dan benar. Ya, kakinya Mbak Sinta ya, yang baik ya kalau duduk di dalam kelas. Kemudian alat dan bahannya sudah benar, ada 4 bahan yang dipakai. Kemudian langkah-langkahnya juga sudah benar, hasil percobaannya iya. Yang 5 lilitan berapa klip ini yang menempel? 1 ya. Ya. Kesimpulannya juga sudah benar ya. Kemudian untuk yang formulir. Nah, ini juga sudah benar memakai huruf kapital. Kemudian semua sudah ditulis dengan baik. Kemudian untuk kelompok 2, yuk siapa yang mau baca? Silahkan. Perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 1 silahkan memperhatikan ya. Mungkin nanti ada jawaban dari kelompok 2 yang tidak sesuai atau tidak sama dengan jawaban dari kelompok 1. Boleh nanti memberikan pertanyaan. Nama kelompok 2, nama anggota Rita, Rizky, Habaib, Hana. Kelas 6, hari tanggal Senin 6 Desember 2021. Laporan pembuatan percobaan membuat magnet dengan cara elektromagnet. Tujuan percobaan membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Alat dan bahan. Iya, sudah? Coba Bu Guru lihat. Silahkan duduk Mbak Hana ya. Untuk LKPD IPA sudah diisi sesuai dengan langkah-langkahnya. Tujuan percobaan sudah benar. Ya, bahan sudah benar. Kemudian hasil percobaannya pada 5 lilitan yang menempel berapa klip? 1. Nah, setelah Bu Guru nilai barusan, ada sedikit yang tidak sama ya. Tapi kesimpulan yang diperoleh oleh 2 kelompok itu benar. Apa kesimpulannya? Siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan? Semakin banyak lilitan kawat. Ya, diulang yang keras. Semakin banyak lilitan, maka
banyak klip yang menempel. Iya, bagus. Silahkan kembali ke tempat masing-masing biar tidak biar tidak terlalu rapat duduknya. Ya. Kalian dalam mengisi formulir pengiriman barang harus bagaimana? Harus melihat petunjuk. Petunjuk pengisiannya sudah ada, sudah tersedia ya. Kemudian data identitas pengirim juga sudah ada. Kalian hanya tinggal mengisi saja sesuai dengan data pengirim dan penerima barang. Disesuaikan. Tadi sudah benar ya. Tadi sudah sesuai dengan ini semua. Penulisannya juga sudah benar, memakai apa? Huruf kapital ya. Kemudian juga kode pos dan nomor telepon juga sudah dituliskan. Tidak lupa juga tanda tangan antara pengirim dan tanda tangannya petugas yang mengirimkan. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulannya tadi sudah disebutkan oleh Mbak Hana bahwa kesimpulan dari percobaan magnet itu semakin apa Mbak Hana? Semakin banyak lilitan maka banyak klip yang menempel. Iya, semakin banyak lilitan maka semakin banyak klip yang menempel. Bisa diulangi Mas Denny yang keras? Kesimpulan untuk membuat magnet secara elektromagnetik? Iya, coba Mbak ulang. Iya, ya. Jadi kesimpulan tersebut coba dituliskan ke dalam buku catatan. Kemudian ada bagian instruksi, bagian isi utama, dan yang terakhir adalah bagian. Coba perhatikan materi magnet di kelas 6 SD yang di tema 5 ya, yang kita pelajari sekarang ini, yaitu membuat magnet. Nih, diingatkan kembali yang sudah kita laksanakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu menggosok, menginduksi, dan sekarang elektromagnetik atau mengaliri dengan arus listrik. Saja kita coba dengan aliran listrik atau dengan elektromagnetik. Magnet dapat dibuat dengan cara mengaliri arus listrik. Arus listrik dapat menimbulkan kemagnetan. Magnet yang terbentuk karena dialiri arus listrik disebut elektromagnet. Coba Mbak Ulan disebutkan dengan keras apa saja bahan yang ada di sana? Ya, yang keras. Apa lagi? Sudah, hanya itu saja ya? Kawat tembaga, baterai, paku, dan magnet. Bagus ya, itu adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Cara kerjanya sama seperti di gambar yang di LKPD. Lilitan kawat tembaga ya, dililitkan kepada paku, kemudian ujung kawat tembaga dihubungkan kepada kutub apa? Ayo yang keras, kutub apa? Kutub positif dan iya, pinter, jangan ragu. Nah, setelah itu coba, setelah semua sudah terhubung dari ujung kawat ke kutub positif, ujung kawat yang satu ke kutub negatif baterai, kemudian sediakan paku-paku kecil. Apa yang akan terjadi? Iya, menempel. Ada yang mau ditanyakan untuk dua percobaan tadi, dua LKPD tadi? Bahasa Indonesia sudah paham? Tentang formulir pengiriman barang? Paham apa atau tidak? Yang keras, kalau mau tanya. Kenapa formulir itu harus ada kode posnya? Nah, coba siapa kira-kira yang bisa menjawab ya?
Kalau formulir itu tidak ada kode posnya, bisa sampai atau tidak ke alamat yang dituju? Tidak. Hana? Tidak. Kenapa kok tidak? Ada yang bisa menjawab? Nah, mungkin Bu Guru bisa menjelaskan ya. Setiap wilayah itu memiliki kode pos tersendiri ya. Bagus pertanyaannya Mbak Wulan ya. Kenapa kok pakai kode pos? Karena ada beberapa wilayah yang namanya sama. RT pasti ada yang sama ya. Nah, nama itu kadang sama. Kalau tidak diberi kode pos, maka bisa tidak sampai ke alamat yang dituju ya. Makanya harus ada kode pos. Sama seperti kalau pengiriman barang harus ada nomor telepon. Nah, kenapa kok harus ada nomor teleponnya? Kenapa kira-kira? Ketika misalkan ada suatu kendala yang terjadi, barang tidak bisa sampai ke penerima, maka petugas harus bagaimana? Nah, itu fungsinya telepon harus ada di formulir pengiriman barang ya. Kalau ada kendala, petugas harus menelpon. Itu salah satu langkah yang harus segera dilakukan. Paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Guru akan memberikan bintang penghargaan terhadap hasil percobaan yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Depan. Yuk, kelompok 2. Silakan ke depan. Nah, sebentar dulu belum. Tapi Bu Guru juga akan memberikan penghargaan kepada siswa yang tadi datang terlebih dahulu ya. Tadi yang datang terlebih dahulu Mas Denny ya. Terima kasih menjadi anak yang paling rajin pagi ini. Ya, ke depan. Yang lain juga bisa mencontoh sikapnya Mas Denny ya. Datangnya tidak boleh terlambat, datangnya tepat waktu. Karena kalian sudah mengerjakan LKPD, sudah membuat percobaan dan sudah menuliskan kesimpulan, maka sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi dari Bu Guru ya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa nama dan nomor absen. Paket yang masih terbuka silakan ditutup dulu karena kita akan melaksanakan evaluasi ya. Boleh ditaruh di dalam kolongnya. Silahkan ditaruh di dalam kolong meja. Jadi meja harus bersih karena kita akan melaksanakan evaluasi. Silahkan dikerjakan dengan baik dan benar, jangan terburu-buru supaya nilainya nanti bagus. Selesai, anak-anak boleh mengumpulkan soal evaluasi, tapi tidak semua ke depan ya. Dititipkan perwakilan saja yang mengumpul. Terima kasih Mbak Hana. Terima kasih Mbak Ulan. Nah, coba perhatikan ya, Bu Guru sudah menilai barusan kegiatan evaluasi yang telah kalian kerjakan. Coba Bu Guru tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Lancar. Adakah yang kamu sukai? Apa bagian apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Pada saat, Mbak Hana sukanya pada saat percobaan magnet. Mungkin Mas Rizky sukanya apa hari ini? Pembelajaran apa? Hah?
Magnet juga, suka magnet. Maskernya dibetulkan nak, harus menutupi hidung ya. Pelajaran hari ini yang kita pelajari akan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu sekarang atau nanti ketika kita sudah dewasa. Dan Bu Guru ingin kalian menuliskan ya, menuliskan apa yang kita pelajari hari ini. Membuat apa? Iya, sudah. Terima kasih. Silakan duduk lagi ya. 2 pelajaran ini semoga bermanfaat untuk kita ya. Perhatikan dari nilai evaluasi tadi ada beberapa orang yang melanjutkan ke remedial dan ada yang melanjutkan ke pengayaan ya. Yang remedial berarti nilainya masih kurang memenuhi KKM ya. Untuk yang pengayaan berarti sudah memenuhi KKM untuk lebih bagus lagi ya. Untuk lebih paham lagi materi yang lebih luas. Jadi Bu Guru akan memberikan soal, silahkan dikerjakan ya. Kalau ini dilepas kawatnya, maka pakunya masa bisa menarik klip? Tidak, berarti jawabannya bukan ini. Yang mana? Terima kasih. Terima kasih. Itu akan memberikan PR pengiriman barang lewat pos. Nanti Bu Guru berikan lembarannya, kemudian besok harus sudah dikumpulkan ya. Untuk operasi semut hari ini, sudah bersihkah mejanya? Sudah bersih? Kemudian baju, yuk coba berdiri dulu, dilihat bajunya masih rapi seperti tadi pagi atau bagaimana? Atau ada yang perlu dirapikan? Sudah? Bagus ya? Masih rapi ya? Ya, silakan duduk. Nah, kita akan menyanyikan lagu budaya daerah Bondowoso yaitu Singo Ulung. Ya, bisa ponteti sejarah, neka seni budaya, benda besar. Singo ulungnya mana? Can macanan lebur tengka kulina. Deng tak deng monyena gendeng can macanan. Kembali. Warga negara yang baik sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus mencintai kesenian apa? Kesenian budaya lokal Bondowoso. Yel-yel Bondowoso. Bondowoso melesat, Dikbud Bondowoso maju, kompak, bahagia. SDN Sukosari 3, manjada wajada, akhlakul karimah di atas segalanya. Jaya, 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 sukses. La haula wala quwata illa. Jangan lupa kalian untuk selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan dan memakai masker ya di dalam kelas atau ketika kalian keluar rumah, kalian harus selalu apa? Memakai masker. Kemudian cuci tangannya juga harus sering ya, harus sering cuci tangan. Apakah hanya cuci tangan saja memakai air? Pakai apa lagi? Pakai sabun yang benar ya. Iya. Mbak Hana boleh disiapkan temannya untuk berdoa. Sudah siap berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat ilmu yang didapat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.